Suasana malam di Polsek Muna Barat, Sulawesi Tenggara, biasanya tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali deru motor warga yang melintas. Lokasi yang terletak di pinggir jalan utama kabupaten itu jarang menjadi pusat keributan, apalagi hingga melibatkan aparat keamanan. Namun, pada suatu malam di pertengahan bulan, ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh suara teriakan dan keributan yang memekakkan telinga. Seorang anggota TNI dengan wajah memerah akibat emosi yang tak terbendung, terlihat berdiri gagah di depan pintu masuk polsek, menuntut penjelasan tentang penahanan motor milik saudaranya. Beberapa petugas polisi yang awalnya bersikap santai, tiba-tiba tegang menyambut kedatangannya. Udara malam yang semula sejuk berubah menjadi panas oleh emosi yang memuncak dari kedua belah pihak. Warga sekitar yang kebetulan lewat pun berhenti, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Tak disangka, insiden kecil ini akan berubah menjadi pertikaian fisik yang memalukan antara dua institusi yang seharusnya menjadi penjaga keamanan negara. Menurut kesaksian beberapa warga yang melihat kejadian tersebut, motor yang menjadi sumber konflik itu ditahan petugas setelah pengendaranya, seorang pemuda yang ternyata adalah adik kandung anggota TNI tersebut, gagal menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan saat dilakukan pemeriksaan rutin di pos Kamling. Motor itu ditahan sekitar jam 7 malam, ujar Pak Hasan, salah seorang saksi mata yang warungnya tak jauh dari lokasi kejadian, sambil menghisap rokok kreteknya. Si pemuda awalnya protes keras, tapi polisi bersikeras harus membawa motornya ke polsek karena STNK-nya sudah mati lebih dari setahun dan tidak ada surat-surat lain yang sah. Beberapa petugas yang bertugas saat itu menjelaskan bahwa penahanan kendaraan merupakan prosedur standar untuk kasus pelanggaran seperti ini. Namun, niat baik penegakan aturan ini rupanya dipersepsikan berbeda oleh keluarga pemilik motor, yang menganggap tindakan polisi terlalu berlebihan untuk pelanggaran yang mereka anggap sepele. Suasana semakin memanas ketika kabar penahanan ini sampai ke telinga sang kakak, sang anggota TNI yang dikenal memiliki watak keras dan sangat protektif terhadap keluarganya. Begitu mendengar kabar bahwa adiknya diperlakukan seperti itu dan motornya ditahan, sang prajurit TNI langsung terbakar amarah. Dengan seragam loreng yang masih melekat di tubuhnya, ia menaiki motornya sendiri dan melaju dengan cepat menuju Polsek Muna Barat, mengabaikan beberapa lampu merah yang dilewatinya dalam perjalanan. Wajahnya yang biasanya tegar terlihat jelas memerah oleh emosi yang meluap-luap. Sesampainya di lokasi, ia langsung menghampiri petugas jaga dengan langkah tegap namun penuh ancaman. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tunggu polsek, "Mana motor adik saya? Kenapa harus ditahan hanya karena urusan surat-surat kecil?" Tanda seru petik 2. Beberapa petugas yang sedang duduk di meja administrasi langsung menegakkan badan, terkejut dengan kedatangan yang begitu agresif. Salah seorang bintara polisi muda yang baru bertugas mencoba menenangkan situasi dengan menjelaskan prosedur standar penegakan hukum. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya justru seperti menyiram bensin ke bara amarah sang tentara. "Saya tidak peduli prosedur," bentaknya sambil mengepal tangan, "yang saya tahu ini sudah keterlaluan. Kembalikan motor itu sekarang juga." Suasana di ruang tunggu polsek yang biasanya tertib pun berubah mencekam dalam sekejap. Ketegangan di ruang tunggu polsek semakin memuncak ketika salah seorang polisi berpangkat bintara tinggi, yang kebetulan sedang bertugas sebagai piket malam itu, menghampiri sang prajurit TNI dengan sikap tegas namun tetap profesional. "Pak, kami menghargai kedudukan Bapak, tapi penahanan motor ini sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujarnya sambil menunjukkan dokumen pelanggaran yang telah ditandatangani oleh adik sang TNI. Namun alih-alih mereda, penjelasan ini justru memicu reaksi lebih keras. Sang prajurit dengan gerakan cepat meraih dokumen tersebut dan menyobeknya di depan petugas, seraya berteriak lantang, "Prosedur apaan? Tanda seru, ini cuma alasan kalian untuk memeras rakyat kecil." Beberapa petugas lain yang awalnya berdiam diri mulai bergerak mendekat, membentuk formasi semi lingkaran di sekitar sang TNI yang semakin tidak terkendali. Suara debat semakin keras, memecah kesunyian malam di sekitar polsek. Seorang polisi senior yang mendengar keributan dari ruang belakang segera keluar dan mencoba menjadi penengah, namun nada bicaranya yang tanpa sengaja terdengar merendahkan, "Sudah Pak,
jangan emosi seperti anak kecil, justru menjadi pemicu akhir yang meledakkan amarah sang prajurit. Matanya yang sudah merah berkobar-kobar itu seolah menyala lebih terang, dan dalam sekejap, situasi yang sudah panas itu berubah menjadi konfrontasi fisik yang tak terhindarkan. Suasana mencekam yang semula terkurung dalam ruang tunggu polsek akhirnya meledak ke halaman kantor polisi. Sang prajurit TNI, yang emosinya sudah tak terbendung, tiba-tiba mendorong meja administrasi dengan keras hingga terbalik, membuat dokumen-dokumen berhamburan ke lantai. Kalian pikir bisa semena-mena dengan keluarga saya? Tanda seru petik 2, teriaknya sambil melangkah keluar menuju halaman yang diterangi lampu sorot kuning. Di halaman parkir yang biasanya digunakan untuk mengamankan kendaraan pelanggar, kini berubah menjadi arena konfrontasi. Petugas polisi yang tak ingin dianggap lemah langsung mengejar dan menghadangnya di antara barisan motor yang ditahan. Saya peringatkan, Bapak jangan main-main di kantor polisi. Hardik seorang polisi sambil mencoba menahan lengan sang TNI. Namun dengan gerakan terlatih, sang prajurit melepaskan diri dan melepas ikat pinggang seragamnya, seolah memberi sinyal kesiapan untuk bertarung. Beberapa warga yang melihat kejadian dari balik pagar polsek mulai berkerumun, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berteriak memprovokasi. Di tengah halaman yang panas oleh terik lampu dan emosi, dua figur berseragam itu saling berhadapan, satu mengenakan loreng TNI, satu lagi berpakaian dinas polisi, siap melanjutkan pertikaian yang sudah melampaui batas profesionalisme. Dalam sekejap, halaman polsek yang biasanya menjadi tempat pemeriksaan rutin kendaraan berubah menjadi arena perkelahian yang memalukan. Dengan gerakan terlatih, sang prajurit TNI melancarkan pukulan cepat ke arah dada polisi yang menghadangnya, membuat petugas tersebut terjengkang ke belakang. Namun sebelum sempat melanjutkan serangan, dua anggota polisi lainnya sudah menyergap dari samping, mencoba menahan kedua lengannya. "Tangkap dia, sudah keterlaluan!" teriak salah seorang polisi sambil mencoba mengunci gerakan sang TNI. Tapi prajurit itu bukan lawan sembarangan, dengan hentakan kuat, ia melepaskan diri dan menyikut perut salah seorang penahannya. Suasana semakin kacau ketika beberapa petugas lain menarik taser mereka, sementara di kejauhan terdengar suara jeritan warga yang panik. Motor-motor yang ditata rapi di halaman polsek kini berserakan akibat dorongan tubuh yang saling berbenturan. Satu hal yang jelas, batas profesionalisme sudah terlampaui, dan insiden memalukan ini sekarang menjadi tontonan publik yang memalukan bagi kedua institusi. Dalam waktu singkat, video amatir yang direkam warga dari balik pagar polsek sudah menyebar bak virus di media sosial. Gambar-gambar buram namun jelas memperlihatkan dua seragam negara, loreng hijau dan biru, saling beradu di aspal panas halaman Polsek Muna Barat. TNI vs polisi bentrok gara-gara motor, begitu caption yang ramai dibagikan netizen, diikuti emoji-emoji api dan ledakan. Beberapa akun lokal bahkan sudah membuat thread panjang dengan berbagai versi cerita, ada yang membela TNI dengan narasi pembelaan terhadap keluarga, sementara yang lain mengunggah foto-foto polisi yang pernah membantu masyarakat sebagai counter narasi. Seorang YouTuber lokal yang kebetulan melintas langsung membuat live streaming dari lokasi dengan judul provokatif, langsung dari TKP. Adu jago TNI vs polisi di Muna Barat. Tanpa disadari, insiden yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal ini telah berubah menjadi konsumsi publik yang memicu perdebatan sengit di dunia maya, memperkeruh hubungan antar institusi yang seharusnya bersinergi. Menyikapi viralnya insiden tersebut, Kapolres Muna Barat menggelar konferensi pers darurat keesokan harinya. Dengan wajah serius di balik seragam putihnya, ia menegaskan bahwa institusinya sedang melakukan investigasi mendalam. Kami sangat menyesalkan insiden ini dan tidak mentolerir tindakan main hakim sendiri dari pihak manapun, ujarnya di hadapan deretan kamera televisi, sambil sesekali menekankan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah bagian dari tugas perlindungan masyarakat. Namun di balik pernyataan resmi yang diplomatis itu, sumber internal mengungkapkan kemarahan diam-diam di kalangan petugas lapangan. Kami selalu diharapkan memahami posisi TNI, tapi ketika kami tegakkan aturan, malah dianggap sewenang-wenang, keluh seorang polisi yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, pernyataan resmi Polri Pusat menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan, meski tetap meminta agar proses hukum tetap dijalankan secara proporsional. Tokoh masyarakat dan pemuka adat Muna Barat segera mengambil inisiatif untuk mendinginkan situasi. Seorang sesepuh yang dihormati di wilayah tersebut mengundang perwakilan TNI dan Polri untuk berdiskusi di balai desa. Kita semua adalah anak bangsa yang sama. Masalah kecil seperti ini tidak boleh merusak persatuan kita, katanya dengan bijak, memandang kedua belah pihak secara bergantian. Beberapa pemuda setempat dan tokoh pemuka adat turut hadir menyampaikan keprihatinan mereka. Masyarakat merasa tidak nyaman melihat insiden seperti ini terjadi, ujar seorang perwakilan pemuda dengan nada khawatir. Pertemuan yang berlangsung hingga malam itu akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi antara TNI dan Polri di tingkat kecamatan, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bisa dicapai melalui dialog dan kearifan lokal. Insiden memalukan ini menjadi tamparan keras bagi kedua institusi berseragam, memaksa mereka melakukan introspeksi mendalam. Para perwira TNI dan Polri di Muna Barat mulai menyelenggarakan rapat koordinasi bulanan yang sebelumnya sering diabaikan. Kita harus akui ini adalah alarm bagi kita semua, tegas dan Ramil setempat dalam rapat pertama pasca insiden, wajahnya tampak serius. Di sisi lain, Kapolsek memperketat pelatihan etika penegakan hukum bagi anggotanya, sementara Komandan Korps TNI setempat menggelar pembinaan khusus tentang profesionalisme di luar dinas. Masyarakat pun mulai melihat perubahan, kini patroli gabungan TNI Polri lebih sering terlihat, dan mekanisme pengaduan warga diperbaiki agar konflik serupa tidak terulang. Seorang warga tua yang menyaksikan langsung insiden itu berkomentar, kadang kita butuh kejadian buruk untuk menyadarkan pentingnya kerjasama. Perlahan tapi pasti, luka akibat insiden itu mulai sembuh, meninggalkan pelajaran berharga tentang arti sinergi antar institusi negara. Warga Muna Barat yang awalnya gusar dengan insiden tersebut perlahan mulai melihat titik terang. Kami berharap TNI dan Polri bisa terus bekerja sama seperti sekarang, bukan malah saling berhadap-hadapan, ujar Bu Sinta, seorang pedagang kaki lima yang lapaknya tak jauh dari Polsek, sembari menyiapkan dagangannya di pagi hari. Ia mengamati sekelompok personel TNI dan Polri yang sedang bersama-sama memantau lalu lintas di persimpangan jalan, sebuah pemandangan yang jarang terlihat sebelum insiden terjadi. Para orang tua di sekolah-sekolah pun mulai menggunakan kejadian ini sebagai pelajaran bagi anak-anak mereka tentang pentingnya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Lihat itu, nak, bisik seorang ayah kepada anaknya sambil menunjuk poster himbauan kerukunan TNI Polri yang baru dipasang di balai desa, kalau ada masalah harus diselesaikan dengan bicara baik-baik, bukan dengan tinju. Meski bekas memar di hubungan kedua institusi itu masih terasa, setidaknya kini telah muncul kesadaran kolektif bahwa persatuan jauh lebih berharga daripada ego sektoral.